Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 9. Gambar berikut menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Berarti logikanya yang ini yang untuk 1 siswa, ya Dek ya, yang lebih kecil, kemudian yang sedikit lebih luas, ini yang untuk 2 siswa. Nah, pertanyaannya ada di sini. Jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Nah, kata kuncinya sebangun, kemudian pertanyaannya adalah panjang kamar yang dihuni 1 siswa. Berarti panjang kamar yang kecil, ya Dek ya. Nah, kita misalkan aja ini adalah P1, kemudian yang ini adalah L1. Ya Dek ya, P itu panjang, L itu lebar. Maka di sini adalah L2, lah yang ini adalah P2. Nah, karena keduanya adalah dua buah persegi panjang yang sebangun, ya Dek ya, berarti nanti berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sama. Jadi nanti kalau kita bandingkan L1 banding L2 pasti sama dengan P1 banding P2. Nah, ini boleh diingat-ingat ya. Berlaku pada dua buah persegi panjang yang sebangun. Oke, langsung kita masukkan angkanya aja. Berarti L1 sama dengan 3. Kemudian L2 sama dengan 4. P1 dicari, ya kan? P2 sama dengan 5. Nah, tinggal diapakan? Tinggal dikali silang. 3 kali 5, 4 kali P1. Ya, Dek ya. Coba kita kerjakan sama-sama di sini. Berarti 4P1 sama dengan 3 kali 5. Berarti P1 sama dengan 15 dibagi 4. Ya kan, 3 kali 5 itu kan 15. Nah, 15 dibagi 4 ini kan sama dengan 3,75 satuannya meter ya, bukan meter persegi. Nah, ya ini jawabannya. Berarti P1 sama dengan 3,75 meter. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar termasuk di bawah tempat tidur dan meja? Ini maksudnya adalah luas total, ya Dek ya. Saya yakin dan percaya kalau yang namanya luas persegi panjang mestinya rumusnya sudah kalian hafal ya, luar kepala. Jadi luas persegi panjang itu rumusnya ya panjang kali lebar. Nah, nanti kita tinggal menggunakan rumus ini untuk menghitung perbandingan L1 terhadap L2. Berarti L1 banding L2 sama dengan P1 kali L1, ya kan? Banding P2 kali L2. Tinggal kita masukkan angkanya. P1 3,75. Lalu L1 sama dengan 3. Kemudian untuk P2 sama dengan 5. Ya kan? L2 sama dengan 4. 3,75 kali 3 ya sama dengan berapa? 11,25. 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti ini supaya menjadi bilangan bulat ya, bukan bilangan desimal seperti ini. Berarti atas dan bawah kita kalikan dengan 100 ya Dek ya. Jadi ingat, salah satu syarat perbandingan adalah angkanya itu harus berupa bilangan bulat. Nah, berarti kalau atas dan bawah kita kali 100. Coba ini hasilnya berapa? 11,25 kali 100. Berarti kan komanya ini jalan ke kanan sebanyak 2 langkah, ya kan? Jadinya 1125. 20 kali 100 ya berarti 20 ditulis dulu, kemudian ditambahi 02. Baru dari sini kita sederhanakan. Nah, ini syarat yang kedua ya. Yang namanya angka perbandingan itu harus menggunakan angka yang paling kecil, yang paling sederhana. Berarti ini enaknya atas dan bawah kita bagi dengan 125. Ya, Dek ya. 1125 dibagi 125 itu sama dengan 9. Lalu 2000 dibagi 125 sama dengan 16. Nah, ini jawabannya. Atau kalau ditulis di sini ya berarti L1 banding L2 sama dengan 9 banding 16. Ya, gampang ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang C. Tipe manakah yang memberikan ruangan yang lebih luas untuk seorang siswa? Atau dengan kata lain ruangan yang lebih lega ya Dek ya untuk seorang siswa. Jelaskan. Berarti semakin luas untuk seorang siswa ya semakin lega. Nah, kira-kira cara berpikirnya seperti itu, ya kan? Coba kita cek lagi. Untuk kamar yang pertama, ini hanya ditempati oleh 1 siswa, ya Dek ya. Berarti 1 siswa itu menempati kamar dengan ukuran luas berapa? Berapa tadi? Ini ya, 11,25 yang ini.
Jadi 11,25 meter persegi per siswa. Nah, karena dia ditempati sendiri, ya kan, kamarnya ditempati sendiri. Nah, kalau kamar yang kedua ini kan ditempati dengan 2 orang. Berarti satu siswa dapat berapa meter persegi? Ya tinggal dibagi, ya kan? Dibagi secara adil. Nah, kira-kira seperti itu. Luas kamar yang kedua itu kan 2020. Kalau 2000 itu kan setelah dikalikan 100, ya kan? Kalau luas aslinya kan 20 meter persegi ditempati oleh 2 siswa. Nah, logikanya satu siswa menempati 10 meter persegi saja. Nah, 10 meter persegi per siswa. Ya, berarti yang lebih luas yang mana? Yang lebih luas ya kamar yang pertama. Karena satu siswa itu menempati luas kamar 11,25 meter persegi. Sementara untuk kamar yang kedua, satu siswa gitu ya, ini hanya menempati 10 meter persegi saja. Jadi kalau dibagi kira-kira seperti ini. Nah, ya berarti satu siswa itu menempati 10 meter persegi untuk kamar yang kedua. Berarti yang lebih luas adalah kamar yang pertama. Kita tulis di sini ya. Tipe manakah yang memberikan ruangan yang lebih luas? Berarti tipe yang mana? Tipe kamar pertama. Nah, tipe kamar pertama. Jelaskan itu alasannya ya. Kamar yang pertama. Nah, kamar yang pertama tadi luasnya berapa? Kamar yang pertama luasnya adalah 11,25 meter persegi. Nah, 11,25 meter persegi untuk satu siswa. Ya, sedangkan kamar yang kedua, nah di sebelah sini ya, kamar kedua berapa luasnya tadi? 10 meter persegi, ya kan? Kamar yang kedua 10 meter persegi untuk satu siswa. Nah, ini jawabannya, ya. Jadi tipe kamar yang pertama itu yang memberikan ruangan yang lebih luas atau yang lebih lega. Nah, karena kamar pertama 11,25 meter persegi, nah ini ditempati untuk satu siswa, ya kan? Sedangkan kamar yang kedua hanya 10 meter persegi untuk satu siswanya, ya. Baik, demikian tadi adalah penjelasan atau pembahasan ya Dek ya soal nomor 9. Nah, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, ya jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.